Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, bagaimana kabar kawan pajak sekalian? Kami selalu berharap kawan pajak selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan kami di podcast Impact Podcast, informasi pajak aktual melalui channel podcast KPP Wajib Pajak Besar 4. Saya Noviani sudah ditemani oleh rekan saya yang sangat luar biasa, Mas Yuga Nugraha. Ya, selamat siang Mbak Novi. Selamat siang Mas Yuga, bagaimana kabar Mas Yuga hari ini? Alhamdulillah. Baik Mas, Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih rajin olahraga? Pasti dong. Alhamdulillah. Baik Mas Yuga, di kesempatan podcast kali ini kasih bocoran dong. Apa Ya. sih yang mau kita sharing ke kawan pajak semua nih? Oke. Ya, kita akan bahas tentang biaya promosi, Mbak. Oke, Iya, biaya promosi. nanti- Siap Mas. Nah, terkait biaya promosi nih Mas. Sekarang kan pandemi sudah dicabut nih sama Betul, Bapak betul. Presiden. Iya, Nah, bagi pelaku usaha ini merupakan kesempatan yang sangat luas ya bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Betul. Dulu di masa pandemi ini juga mungkin kawan pajak ada yang sudah mempunyai kegiatan usaha sudah berkembang pesat, tapi karena adanya pandemi kegiatan usahanya sempat terpuruk nih Ya. karena terkait kondisi COVID yang sangat membatasi ruang gerak kawan pajak semua. Nah, sekarang pandemi sudah dicabut. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luas bagi kawan pajak untuk lebih mengembangkan lagi Betul sekali. usahanya. Ya. Baik kawan pajak yang baru memulai atau yang sudah dulu pernah memulai kemudian agak turun, nah sekarang akan mengembangkan lagi bisnis usahanya. Ya. Oke. Untuk kegiatan promosi ini kan sebenarnya bisa dilakukan secara online maupun offline ya Mas ya. betul. Sekarang sudah banyak media sosial yang berkembang, apalagi sejak pandemi itu ya. Ya. Media sosial benar-benar menjadi kebutuhan utama nih bagi kita semua. Nah, untuk kegiatan promosi sebenarnya bisa dilakukan secara daring atau secara online melalui sosmed saat ini, atau sebenarnya secara offline pun itu masih sangat efektif bagi masyarakat untuk menerima informasi tentang produk-produk yang kawan pajak tawarkan kepada masyarakat. Nah, untuk promosi ini sendiri pastinya akan memerlukan biaya yang cukup lumayan ya Ya. Mas ya. Dan itu memerlukan pos tersendiri untuk melakukan kegiatan promosi. Nah, bila dikaitkan nih dengan ini kan ada unsur biaya nih, biaya yang harus dikeluarkan bagi kawan pajak untuk memperkenalkan produknya. Nah, terkait biaya yang dikeluarkan ini pasti ada kaitannya juga nih nanti dengan perpajakan. Ya. Nah, Pasti. ternyata untuk perpajakan di Indonesia ini sudah mengatur mengenai biaya promosi nih. Ini ada di ketentuan Undang-Undang Perpajakan Ya. di pajak penghasilan. Di sini disebutkan di pasal 6 ayat 1 huruf A, yaitu tentang bahwa biaya promosi itu bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto. Dimana nanti kalau penghasilan brutonya itu dikurangi, sudah pasti nanti akan memperkecil juga pajak terutang yang terutang oleh kawan pajak. Nah, ini kan masih bersifat umum nih di undang-undang perpajakannya, di undang-undang PPh-nya. Nah, ada aturan khusus lagi pastinya di bawahnya ya Mas ya, yang mengatur lebih detail nih biaya promosi macam apa sih yang bisa dijadikan pengurang. Nah, di sini kita nanti akan kupas lebih detail lagi nih Mas. Ya. Ini ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 2 tahun 2010. 10. Nah, ini sebenarnya undang-undang PPh sendiri kan sudah ada perbaruan ya, Iya, beberapa melalui kali undang-undang pembaharuan ya, betul. nomor 7 Tahun 2021. 2021. Ya. Tapi PMK-nya ini masih Masih tahun yang lama. 2010. 2010. Tapi masih berlaku ya Mas. Masih ya? berlaku, Mbak. Sepanjang Masih itu memang tidak bertentangan dengan Iya, undang-undangnya. iya. Dan kalau kita merefresh kembali, kita baca kembali di PMK nomor 2 tahun 2010 ini memang masih berlaku, tidak bertentangan dengan undang-undang HPP-nya, dan memang belum disempurnakan juga ya Mas, belum menyesuaikan. Nah, kalau di PMK 2 ini, PMK 2 tahun 2010 ini, di sana juga menyebutkan tentang penjelasan apa itu biaya promosi. Nah, di sini yang dimaksud dengan biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan
atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Aduh Mas, ini bahasanya teknis banget. Iya. Ini kalau maksudnya kita bukan orang hukum atau kita bukan orang pajak, Iya. mencerna pengertian biaya promosi ini mungkin agak susah ya. Iya. Nah mungkin nanti kita akan minta bantuan nih ke Mas juga Kita supaya coba sederhanakan, Mbak, ya. menyederhanakan Iya. nih maksud yang ada di ketentuan-ketentuan Iya. pajak ini. Nah kalau dilihat dari pengertian di PMK ini Mas, sebenarnya seberapa besar sih biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ini? Oke, Mbak. Jadi gini, kalau bisa saya katakan, jadi pada dasarnya semua biaya yang dikeluarkan terkait promosi itu dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi sebagaimana bunyi di undang-undangnya juga seperti itu. Jadi semua biaya promosi itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung pajak terutang. Berarti poin pertamanya pada prinsipnya bisa menjadi pengurang. Nah, di PMK 02 tahun 2010 ini diberikan catatan khusus. Oke, ada catatan khususnya. Iya, ada catatan Sepanjang khususnya. biasanya. Sepanjang. Yang pertama, untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Tentu ya, karena kan namanya promosi ya, buat apa lagi selain meningkatkan omset, meningkatkan penjualan dan sebagainya. Jadi tujuannya harus jelas nih, untuk meningkatkan atau mempertahankan penjualan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu biayanya harus wajar. Yang ketiga nih, harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku lah di pedagang. Jadi mungkin nanti kita bisa membandingkan dengan pedagang A, pedagang B, pedagang C gitu. Itu pasti ada kesamaan lah karakteristiknya antara A, pedagang A, B, C tersebut. Sehingga ya ini memang kebiasaannya seperti itu. Jadi kita lihat juga kebiasaan di perdagangan seperti apa. Jadi ada 3 ya, Mbak, yang kita perlu garis bawahi. Garis besarnya seperti betul, itu ya, yang betul. bisa dijadikan sebagai biaya untuk promosi-promosi tadi. Nah, kalau di PMK 2 tahun 2010 ini juga ternyata ada beberapa biaya mungkin kalau kita lihat itu sama dengan biaya promosi ya. Karena ini kan dia memperkenalkan perusahaannya untuk orang lain, tetapi mungkin melalui media tertentu. Nah ini ternyata tidak semua biaya yang termasuk dalam biaya promosi itu dapat dibebankan secara pajak. Nah biaya yang tidak termasuk biaya promosi yang dapat dibebankan secara fiskal itu ada 2 Mas. Yang satu itu pemberian imbalan berupa uang atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan. Nah ini tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Kemudian yang kedua, biaya promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tapi penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak, atau penghasilan tersebut adalah penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Nah ini mungkin kalau kawan pajak yang tidak terbiasa membawa bersinggungan dengan ketentuan perpajakan, agak sedikit bingung nih Mas. Ini yang dimaksud ketentuan ini tuh seperti apa ya? Mungkin Mas juga bisa membantu nih menyederhanakan atau kasih contoh nih biaya promosi seperti apa sih yang tidak bisa dibebankan menjadi perhitungan pajak gitu. Monggo Mas. Kalau tadi di pertanyaan pertama itu seberapa besar biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah itu kan tadi kan kita udah bahas kriterianya ada 3. Sekarang pengecualiannya lah ya, pengecualiannya. Jadi ada biaya promosi atau bisa dikatakan mendekati promosi gitu. Nah ini bisa nggak dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari dari penghasilan bruto itu? Nah, saya coba bahas satu-satu ya Mbak ya. Yang tadi yang pertama yang Mbak Novi sampaikan yaitu terkait dengan pemberian imbalan atau imbalan berupa uang dan atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun, digarisbawahi, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan promosi. Nah, ini kalau kita berikan contoh ya Mbak ya. Nah, misalnya ada misalnya kita
kemarin lah ya, ada pertandingan Indonesia lawan Argentina tuh Mbak ya. Oh iya betul, di GBK Itu. baru-baru Oh, ini rame ya. tuh kan ya. Betul. Tiketnya sampai ludes Nonton habis nggak, Mas? terjual. Enggak sih. Saya nonton di TV aja kok, Pi. lebih aman ya, lebih murah. Lebih murah. Nah, kita coba lihat nih. Kan sponsorshipnya tuh salah satu bank ya, Mbak ya? Iya. Salah satu bank untuk penjualan tiket dan juga kita menggunakan salah satu perbankan di Indonesia. Nah, misalnya gini. Nah, bank tersebut tentu jadi sponsorship kegiatan atau pertandingan olahraga tadi. Iya. Nah, lalu bagaimana jika bank dia memberikan fasilitas tiket gratis untuk pegawai-pegawainya Ya. bisa. Dalam rangka Biar nonton. untuk nonton gratis tuh di stadion gitu. Nah, biaya tiket kan ada harganya ya Mbak ya. Iya, pasti. Ada biayanya lah ya, ada biayanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah biaya tiket gratis untuk untuk peserta tadi, untuk pegawai tadi itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto? Jawabannya adalah Tidak. oh tidak. Tidak, jawabannya tidak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Kan saya lagi promosi nih, gitu. Promosi biar orang-orang tahu nih bank jadi sponsornya sponsornya pertandingan Indonesia lawan Argentina. Ya, itu di luar lagi, di luar, tidak berkaitan langsung dengan promosi, karena itu kan menyangkut pegawai gitu, untuk tiket gratis untuk pegawai, bukan promosi kepada masyarakat gitu, Baik. Pak. Jadi Seperti tidak itu. berhubungan ya. Iya, dengan dikeluarkan kegiatan usaha tuh banknya. biaya yang dikeluarkan dalam rangka tadi nonton gratis Iya, bagi pegawai-pegawainya, seperti Oke. itu Mbak. Nah, satulah itu yang pertama ya. Yang kedua, biaya promosi yang tidak bisa menjadi pengurang itu biaya promosi yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih atau memelihara, intinya biaya promosi dalam rangka yang dikeluarkan oleh perusahaan yang penghasilannya itu bukan objek pajak. Oke, contohnya bukan objek Objek pajak ya? pajak dan final. Oke, dari final. Dan Bukan final. objek Jadi pajak dan final. contohnya kalau misalnya perusahaan yang penghasilannya bukan objek pajak, nah, itu misalnya lembaga amil zakat, Betul. nah, Oh iya, atau betul, badan Mas. amil zakat Badan amil tuh. zakat. Kenapa bukan objek pajak? Nah, dia kan terima zakat, infak, dan sodako. Sedangkan zakat, infak, dan sodako itu adalah bukan penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, dia bukan objek pajak penghasilannya. Lalu biaya promosi, nah namanya lembaga amil zakat kan kita juga paham ya, mafhum kalau teman-teman di lembaga amil zakat atau di badan amil zakat dia perlu promosi juga tuh, menggunakan spanduk, bahkan iklan dan sebagainya. Nah, sekarang biaya promosi untuk mencetak spanduk atau membayar iklannya itu bisa nggak jadi pengurang penghasilan bruto? Jawabannya tidak bisa juga. Karena ya penghasilan itu terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi kalau misalnya badan amil zakat ingin melaporkan SPT tahunan, maka biaya promosi itu tidak bisa, misalnya dia punya penghasilan lain tuh di luar zakat, infak, dan sodako itu. Nah, penghasilan lain itu tidak bisa dikurangkan, tidak bisa dikurangkan dengan biaya promosi terkait dengan tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi biaya promosi itu tidak bisa menjadi pengurang karena penghasilannya bukan objek pajak. Itu yang pertama nih, kalau si dia perusahaan atau wajib pajaknya itu penghasilannya merupakan penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi yang pasti biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu atau oleh kawan pajak yang melakukan kegiatan usaha di mana penghasilannya bukan objek pajak, biaya promosinya nggak bisa jadi pengurang. Betul. Clear ya? Clear Jelas, ya. banget. Kemudian nih ada yang dikenakan secara final. Itu gimana itu, Mas? Yang final kan banyak tuh ya penghasilan yang dikenakan dengan pajak final. Yang pertama misalnya kalau bisa kita catat contoh tuh perusahaan developer, real estate ya, jual beli tanah, jual tanah dan bangunan. Nah, dia kan perlu promosi juga dong ya. Betul. Pasti ya, namanya jual tanah juga nggak gampang, perlu promosi. Iya. Nah, biaya promosi terkait dengan penjualan tanah itu tidak bisa menjadi pengurang. Karena si developer itu ketika dapat penghasilan dikenakannya secara final. Dia dikenakan PPh final ya, 4 ayat 2. Betul. Jadi tidak bisa tuh biaya promosi yang menjadi pengurang penghasilan brutonya, tidak bisa. Karena penghasilan terkait dengan penjualan tanah atau rumah itu penghasilan final. Clear ya. Terus yang kedua misalnya
perusahaan konstruksi. Nah, sama biaya promosinya tidak bisa juga dikenakan menjadi pengurang penghasilan bruto, karena penghasilan perusahaan jasa konstruksi itu adalah perusahaan yang dikenakan PPh final jasa konstruksi. Betul. Ya, perusahaan dapat penghasilan yang penghasilannya sudah dikenakan final, maka biaya promosinya untuk mendapatkan penghasilan tadi, untuk mendapatkan omset tadi misalnya, itu tidak bisa menjadi pengurang. Baik. Itu jelas, clear sekali, Mbak. Ini berarti mungkin berlaku juga ya bagi kawan pajak yang masih masuk dalam kategori pengusaha UMKM ya Mas ya? Ya, bisa jadi juga. Di mana kalau mereka kawan pajak ini mempunyai omset dalam 1 tahun di bawah 4,8 miliar, mereka kan masih masuk ke UMKM ya. Betul. Jadi UMKM itu kan kena berapa persen? Setengah persen. Dan itu sifatnya final. Nah, kawan pajak UMKM ini kan juga untuk memasarkan produknya mereka butuh promosi. Pasti. Nah, berarti atas promosi yang dilakukan kawan pajak UMKM ini juga nggak bisa dijadikan pengurang ya. Betul. Untuk menghitung nanti PPh terutangnya. Oke, siap. Kalau ini kayaknya jadi lebih clear ya dibandingkan kita tadi hanya membaca aturannya saja. Nah, tadi kan saya sudah sempat menyinggung juga nih Mas, kalau ternyata biaya promosi itu tidak hanya berbentuk uang. Nah, kawan pajak atau wajib pajak juga bisa melakukan promosi dengan memberikan barang atau sampel produk nih, atau bisa memberikan kayak semacam promosi lain, saya lupa itu namanya. Intinya sih dia tidak dalam bentuk uang. Bisa juga sponsorship. Susah sekali saya ngomongnya. Nah, kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu, ini kalau dengan uang kan kita gampang nih menilainya. Biaya promosi sebesar ini. Misalnya saya promosinya menggunakan iklan, saya bayar iklan sebesar ini, kan ketahuan nih. Tapi kalau misalnya kita ngasih sampel produk nih, gimana nih cara ngitungnya? Kan agak bingung juga ya. Ini biasanya produk ini, misal nih, produk ini biasanya saya jual harganya 5 juta. Nah, padahal kan mungkin waktu saya beli ada modalnya tidak sebesar 5 juta. Nah, ini kalau seperti ini yang saya harus catat sebagai biaya itu seberapa besar nilainya? Oke, menarik ini pertanyaannya nih. Nah, kalau selain tadi kan sponsor promosi dalam bentuk sponsorship atau misalnya iklan yang jelas tuh biayanya berapa pakai uang. Nah, sekarang kalau misalnya sponsorshipnya atau promosinya dalam bentuk barang, sampel produk gitu. Misalnya perusahaan parfum ya tadi ya. Perusahaan parfum misalnya dia memberikan sampel produk kepada pelanggan untuk mencicipi baunya. Nah, gitu kan, walaupun misalnya cuma dikit banget gitu, tapi kan dibagikan ke banyak orang, akhirnya bisa habis 1 botol. Apalagi kalau 1 botolnya mahal ya, lumayan kan gitu loh. Nah, sekarang berapa besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk sampel produk atau parfum tadi? Yaitu sebesar harga pokok penjualannya. Dari modalnya gitu. Jadi tidak bisa tuh dari harga penjualannya biaya tersebut. Jadi perusahaan bisa mengurangkan nilai promosi atau biaya promosi itu sebesar harga pokok penjualannya sepanjang memang belum dibebankan. Baik. Sebagai harga pokok penjualannya tersebut belum dibebankan. Jadi jelas ya seperti itu. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan juga selain tadi nilai biayanya, juga jangan lupa untuk mereka promosinya, sampel produknya gitu loh, dibuat tuh daftar nominatifnya. Kalau istilah kita tuh daftar nominatif ya, intinya sih ada direkap tuh produknya apa, terus nilainya berapa dan sebagainya. Nah, di ketentuannya ada formatnya, di format di PMK 02 tahun 2010 itu ada formatnya. Nah, di salah satu format itu ada kolom keterangan, Mbak. Kolom keterangan. Itu diisi apa, Mas? Nah, jangan lupa diisi untuk ini ya, untuk kasus yang sampel produk ini. Itu diisi dengan nama kegiatan dan lokasinya di mana. Baik. Gitu, jangan lupa diisi keterangan dengan nama kegiatan dan lokasinya. Itu harus. Berarti itu nanti akan memudahkan kita dari pihak pajak nih. Betul. Dalam mengawasi pelaporan atau kewajiban perpajakan. Kalau misalnya ada biaya promosi berupa sampel, bisa ketahuan nih, ini
barang ini digunakan untuk promosi apa, event apa, di mana gitu ya. Jadi apa namanya, ada kejelasan di situ. Jadi kita sebagai pihak dari pajak juga tidak mengira-ngira ini beneran nggak sih kayak promosi ini, beneran nggak sih dipakai buat promosi. Jangan-jangan dipakai sendiri malah gitu ya. Betul. Oke Mas, ini lebih clear lagi nih kalau penjelasan seperti ini Mas. Jadi nanti kawan pajak bisa mungkin sambil membayangkan ya, oh misalnya kalau aku ada promosi, ada kegiatan promosi seperti ini, kira-kira berapa biaya yang bisa aku gunakan untuk mengurangi penghasilan brutonya. Misalnya promosinya bisa berupa uang kan udah clear itu ya. Tapi kalau promosinya berupa sampel barang, oh berarti segini nih yang bisa aku kurangin dari penghasilan brutonya itu. Nah terus gini Mas, mungkin nih wajib pajak kan dalam membuat promosi itu bukan keahlian atau bidang mereka untuk membuat materi promosi atau materi iklan. Mereka kan juga seringnya, kawan pajak itu seringnya juga menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ya. Misalnya bikin baliho sebesar itu kan nggak mungkin juga kayak perusahaan developer itu bikin baliho sendiri kan enggak ya. Mereka pasti pesen nih ke pihak yang biasanya memproduksi jasa-jasa periklanan ya. Nah kalau seperti ini nih, kalau dari dilihat kegiatan promosinya, ada nggak sih aspek pajak lain nih dari kegiatan pemesanan materi-materi promosi ke pihak ketiga nih Mas? Itu ada pajak-pajak lain nggak yang harus diperhatikan oleh kawan pajak nih? Kalau misalnya dia pesen, dibuatin website dong untuk iklanin barang-barangku gitu, atau mungkin dia nyewa IO nih, tolong dong bikin sebuah event untuk mempromosikan barangku atau jasaku ini. Nah, itu gimana Mas? Ada aspeknya juga nih, karena kan ini terkait dengan aspek pajak yang lain juga Mbak ya. Selain kita membincangkan biaya promosi bisa kok menjadi pengurang. Tapi jangan lupa nih teman-teman atau kawan-kawan pajak juga, ketika misalnya menggunakan pihak lain dalam rangka promosi tadi, maka di sana ada objek pemotongan. Objek pemotongan. Kalau misalnya kawan pajak atau perusahaan dia berkongsi dengan badan pajak badan, maka dia jangan lupa tuh ada unsur PPh pasal 23-nya Mbak. Tapi kalau misalnya dengan orang pribadi itu selalu dia pasal 21. Nah, kita coba kasih gambaran lebih jelas lagi. Misalnya kalau misalnya menggunakan jasa IO tadi ya, jasa event organizer ya, itu di PMK 141 tahun 2015 itu ada tuh jasa penyelenggaraan kegiatan IO, itu objek pajak pasal 23. Baik. Nah, yang mana dipotong berapa? 2%. Jadi misalnya saya harus bayar sebesar 10 juta kepada IO tadi, itu jangan dikasih semuanya 10 juta Mbak. Potong dulu tuh 2% dari nilai 10 jutanya. Jangan lupa nanti dibuatan bukti potongnya juga. Gitu. Jadi selain tadi ada objek pemotongannya. Atau misalnya jasa periklanan itu ada juga di PMK 141, dia objek pajak juga sama. Pasal 23 juga ya. Sama. Jadi kalau misalnya lawan transaksinya itu adalah wajib pajak badan, itu ingat-ingat tuh, kasih alarm ini pasal 23 nih. Tapi kalau misalnya wajib pajaknya orang pribadi, pasal 21. Jadi mungkin supaya kawan pajak lebih jelas lagi nih Mas, ketika dia minta tolong ke perusahaan IO atau ke perusahaan jasa periklanan untuk membuatkan media promosi dari kawan pajak semua, jangan lupa ketika melakukan pembayaran atas tagihan jasa IO atau jasa periklanan tersebut, kawan pajak harus motong dulu nih 2%. Setelah memotong, jangan lupa bikin bukti potongnya ya Mas ya. Bukti potongnya. Lalu setelah bikin bukti potong, jangan lupa di-storyin yang 2% itu ya. Tuh, nanti jangan-jangan udah dipotong lupa nyetorin kan? Di-story dan dilaporkan. Iya, betul, dilaporkan. Kalau dulu lapornya ada ISPT PPh pasal 23, ada IBUPOT pasal 23. Kalau sekarang sudah menggunakan SPT PPh unifikasi ya. IBUPOT unifikasi. Nah, ini juga kawan pajak juga harus notice juga ya untuk hal-hal seperti ini. Sedangkan kalau misalnya kita minta tolong untuk membuatkan media periklanan, media promosi kita,
ke orang nih, bukan ke badan usaha, Ya. bukan ke PT atau Ya. CV. Berarti yang kita potong itu pasal 21 ya. 21 Perhitungannya berarti menggunakan tarif tarif umum tarif yang umum. progresif itu Mbak. Oh, baik. Tarif Yang progresif. 5% terus dan 10 dan ya, seterusnya ya. seterusnya. Oke, berarti nanti dibedakan. Jangan lupa nanti kawan pajak juga harus mengetahui nih siapa orang yang dimintain tolong atau pihak yang dimintai tolong Ya. untuk membuatkan media promosinya. Kalau ke orang pribadi pasal 21, Ya. kalau ke PT, CV atau badan usaha lain Ya. pasal 23. 23. Oke, siap Mas. Kalau ini mungkin nanti kawan pajak juga jadi lebih paham lagi ya, Ya, lebih ya. gampang nih untuk memahaminya. Kemudian nih, kalau daftar nominatif itu tadi jangan lupa juga Jangan lupa dibuatkan tuh. ya. Wajib juga Mbak. Nah, ini saya ada lagi yang mau saya tanyakan nih Mas. Kalau dari tadi ternyata ada syarat mutlak supaya biaya promosi yang sudah dikeluarkan oleh kawan pajak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto Ya. untuk penghitungan PPh terutangnya. Ya. Nah, boleh dong Mas ceritain juga nih ke kawan pajak mungkin untuk menegaskan lagi nih, apa saja sih yang harus dilakukan oleh kawan pajak nih supaya biaya promosi ini yang sudah dikeluarkan oleh kawan pajak supaya benar-benar bisa menjadi pengurang di penghasilan bruto. Jangan sampai nanti ketika kawan pajak sudah mengeluarkan dana yang besar untuk kegiatan promosi, ternyata dikoreksi Mbak ya? iya, terus udah bikin laporan keuangan nih, biaya promosi itu sudah dimasukkan, Iya. kemudian sudah lapor SPT, Iya. sudah ketemu nih PPh terutangnya. Ternyata ketika sudah lapor, ada pengawasan dari, kalau di kita namanya account representative Iya. ya, AR-nya menghimbau, tolong dong ini biaya promosinya dikoreksi. Iya. Nah, kita kan kaget ya Iya. sebagai pelaku bisnis, loh, Betul. kan saya sudah sesuai nih dengan ketentuan, tapi kenapa kok dikoreksi lagi? Iya. Nah, mungkin ada tips nih Mas untuk kawan pajak supaya nanti ketika keluar biaya promosi itu benar-benar bisa dijadikan pengurang penghasilan brutonya. Oke, Tipsnya jadi, apa nih Mas? tipsnya apa Mbak ya? Iya, Nah, tipsnya intinya gimana? gini, kita coba sih runut dari yang tadi saya jelaskan di awal ya. Intinya harus memenuhi ketentuan tadi ya, yang ada 3 hal yang tadi perlu diperhatikan ya. Emang tujuannya memang untuk meningkatkan penjualan, terus biaya wajar, terus yang ketiga itu ya sesuai dengan adat kebiasaan lah, dengan di kalangan pedagang, kalau misalnya pedagang dan sebagainya. Nah, tadi yang kedua itu jangan lupa selalu membuat daftar nominatif. Oke, gitu. daftar Jadi nominatif setiap itu ada wajib wajib setiap ada promosi, entah itu misalnya sponsorship, dibuat daftar nominatifnya. Lampirannya di formatnya ada di lampiran Mbak, tinggal isi aja sesuai dengan kolom-kolom yang diminta ya. Kalau ada sponsorship, ada apa lagi, sampel, tadi masukkan di daftar nominatif tersebut. Jadi membuat rekapitulasinya lah. Oke, siap. Nah, misalnya rekapitulasinya isinya apa aja, misalnya isinya nama, NPWP, terus alamat dan tanggal, bentuk dan jenis biaya, bisa juga besarnya biayanya. Nah, nomor bukti potongnya Mbak tadi ya. Jadi jangan lupa juga tadi kalau misalnya ada pemotongan, cantumkan juga nomor bukti potong di daftar nominatif tersebut, nomor bukti potong dan tanggal, dan besarnya pajak penghasilan yang dipotong berapa. gitu Mbak. Jadi biar ketahuan ya, oh ya ternyata atas biaya ini memang sudah dilakukan pemotongan, sudah sesuai dengan kewajiban kawan pajak sebagai pemotong pajak ya. Jadi gitu. Jadi membuat daftar nominatifnya itu hal yang sangat krusial di PMK 02 tahun 2010 ini. Jangan cuma kita ngitung biaya promosinya aja, dibuatlah tuh daftar atau rinciannya. Tadi di lampiran ada formatnya seperti itu. Yang ketiga, sampaikanlah itu daftar nominatifnya itu ketika menyampaikan SPT tahunan. Nah, jadi lampiran SPT tahunan. Jadi disampaikan setiap tahun gitu. Itu jadi 3 hal yang menurut saya bisa jadi tips yang gitulah ya, supaya biaya promosi kita tidak dikoreksi gitu. Jangan sampai lah, karena kan biayanya juga tidak sedikit ya Mbak untuk promosi. Jadi ya ikutilah tuh PMK 02 tahun 2010 ini, supaya kita jangan sampai yang seharusnya bisa dibiayakan jadi dikoreksi, yang harusnya pajaknya bisa lebih rendah malah terlalu tinggi gitu karena biaya promosinya dikoreksi. Jadi jangan sampai lah ya seperti itu Mbak. Nah, demikian tadi kawan pajak apa yang sudah disampaikan, sharing informasi yang sudah disampaikan oleh
Mas juga, saya hanya membacakan ketentuannya di PMK-nya. Ternyata kalau kita hanya sekedar baca, mungkin tidak akan segera paham. Tapi dengan adanya Mas juga bisa menyederhanakan nih, bisa mengejawantahkan apa yang tercantum di Per 02 di tahun 2010 ini. Nah, untuk kawan pajak sekalian, mungkin ini sedikit tambahan dari saya nih Mas. Ya, ini kan program pemerintah saat ini kan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP ya. Ini kita beralih ke hal lain dulu nih kawan pajak sekalian. Pemerintah sedang mengadakan program pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, di mana untuk kawan pajak yang sudah memiliki NPWP 15 digit, jangan lupa untuk melakukan validasi di akun DJP online masing-masing kawan pajak. Nanti tinggal divalidasi itu fungsinya untuk agar NIK yang dimiliki oleh kawan pajak bisa berfungsi sebagai NPWP. Benar ya Mas ya? Betul. Karena nanti di awal tahun 2024 untuk NPWP yang 15 digit ini sudah tidak berlaku lagi ya Mas ya. Yang berlaku itu adalah NIK 16 digit 16 itu. digit, Pak. Nah, mungkin Mas juga bisa jelasin sedikit nih, caranya gimana sih? Di DJP online itu kayak ada menu sendiri ya untuk validasi itu. Ya, kawan pajak bisa masuk tuh, nanti kan login ya, seperti biasa ya. Login di DJP online, dan masukin NPWP yang biasa kita pegang, lalu password, dan nomor, apa namanya? Kode CAPTCHA itu ya. Nah, setelah login, masuk dashboard, nanti ada menu profil tuh Mbak. Oh iya betul, di menu profilnya. Iya, menu profilnya. Jangan lupa di menu profilnya klik, dicek dulu tuh isiannya apakah sudah benar, nama, terus apa namanya, alamat dan sebagainya, cek, terus tanggungan sebagainya, dicek dulu apakah ada kesalahan data atau bagaimana. Nah, kalau misalnya udah oke, udah benar, nah itu langsung klik tombol validasi itu. Jadi segampang itu sih. Jika semuanya sudah benar ya Mbak ya, sesuai gitu. Nah, kalau misalnya ada ketidaksesuaian data, biasanya nanti akan ada notif muncul tidak valid gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kawan pajak ada kesulitan dalam melakukan validasi dalam pemadanan NIK menjadi NPWP, silakan dapat menghubungi KPP tempat kawan pajak terdaftar ya. Betul. Atau bisa juga melalui rekening pajak ya Mas juga ya. bisa. Di 1.500-200. Ya. Oke, kayaknya Mas juga ada lagi yang mau disampaikan Mas terkait tadi biaya promosi maupun NIK sebagai NPWP nih. Ada tambahan nggak? Oh, ada yang perlu sampaikan sih tadi, ada yang terlewat ya ketika kita buat daftar nominatif tadi Mbak ya, di bagian keterangan. Kalau misal tadi kan sampel udah jelas ya. Kalau sampel dia harus mencantumkan nama kegiatan alokasinya. Nah, kalau misalnya sponsorship seperti apa nama kalau misalnya kita biaya promosinya terkait sponsorship, itu di kolom keterangannya di siapa dong. Nah, kalau sponsorship kan pasti ada dia, ketika kita menjalani kerjasama sponsorship dia ada kontraknya Mbak ya. Ada kontraknya, maka di kolom keterangannya perjanjiannya dicantumkan tuh nomor kontrak dan tanggal kontraknya. Begitu pun untuk yang selain sponsorship dan sampel, gitu juga kalau pasti ada kontraknya tuh terkait dengan tadi biaya iklan misalnya ya, biaya iklan di media televisi atau di media radio sebagainya, itu pasti ada kontraknya dari pihak radio atau dari pihak televisinya, maka cantumkan juga di kolom keterangan itu nama kontrak atau nama perjanjian dan tanggal kontraknya. Seperti itu Pak. Itu aja Jadi, Pak. Lebih detail lagi ya Mas lebih detail ya. lagi. Oke, baik, terima kasih kawan pajak semua yang telah menyaksikan channel podcast Impact, informasi pajak aktual LTO 4 atau KPP wajib pajak besar 4. Semoga sharing informasi kali ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha kawan pajak semua seperti biasanya ya. Nah, semoga dapat membantu kawan pajak dalam menyusun anggaran promosi itu nanti mau seperti apa, kemudian supaya tidak dikoreksi nantinya oleh pihak KPP. Gimana caranya, silakan dapat mengikuti tips yang tadi disampaikan oleh Mas juga. Semoga sharing informasi ini dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Nanti jangan lupa Mas, untuk apa di YouTube-nya? Jangan lupa kawan pajak untuk like, subscribe dan share channel YouTube kita ya di KPP Wajib Pajak Besar 4 untuk mendapatkan tadi informasi teraktual terkait perpajakan para wajib pajak. Baik, kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Noviani dan saya Yoga Nugraha.
Sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Salam sehat selalu, kawan pajak. Paham pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.